Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali dalam acara Digital Preaching Gereja Kalimantan Evangelis, edisi 8 April 2024. Bersama saya, Pendeta Yuprinadi dari Resort GKI Palangkaraya. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah di surga, pada saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam Digital Preaching kita diperhadapkan dalam nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis dari kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 20. Dalam kesempatan ini saya hanya membacakan ayat 13 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Amin untuk firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya membawa kita dalam renungan firman Tuhan dengan tema tetap percaya apapun yang terjadi. Peristiwa perapian yang menyala-nyala adalah ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak untuk sujud menyembah kepada patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar membuat patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Daniel 3 ayat 1. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak untuk menyembah, sujud menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Karena itu Raja Nebukadnezar menjadi marah, geram, dan ketika ia meminta kembali, "Kalian kalau misalnya mau sujud menyembah kepada patung emas itu, maka aku mengampunimu." Tetapi mereka tetap menolak. Karena itulah maka kemudian Raja Nebukadnezar menyuruh memasukkan mereka bertiga ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Saudara-saudari sekalian, kita melihat di dalam nas ini ada dua hal yang bisa kita pelajari bersama. Yang pertama adalah melalui peristiwa perapian yang menyala-nyala, ternyata Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan kita menghadapi perapian yang menyala-nyala itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini,
Perapian yang menyala-nyala itu bisa saja merupakan pergumulan kita, permasalahan kita, berbagai macam persoalan hidup yang kita hadapi pada saat ini. Sehingga perapian yang menyala-nyala itu kemudian membuat kita ditempa semakin kuat dalam menghadapi berbagai macam pergumulan. Tuhan mengizinkan kita ada di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Bapak Ibu sekalian, jika Tuhan mengizinkan perapian yang menyala-nyala itu terjadi dalam hidup kita, maka bukan berarti Allah meninggalkan kita. Allah tetap bersama-sama dengan kita, bahkan Ia mendampingi kita menghadapi perapian yang menyala-nyala itu. Menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi saat ini. Raja Nebukadnezar terkejut ketika di dalam perapian yang menyala-nyala itu, yang masuk 3, tetapi di dalamnya ada 4. Bahkan yang keempat itu bagaikan seorang dewa. Oleh sebab itu, kita melihat bagaimana Allah yang mengizinkan kita untuk menghadapi berbagai macam pergumulan itu bersama-sama dengan Allah. Allah menguatkan kita, Allah tidak meninggalkan kita, Allah tidak membiarkan kita. Tetap kita dikuatkan oleh Tuhan. Yang kedua adalah di dalam kehidupan kita tetap percaya apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu, ketika Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab raja, mereka sebenarnya tidak tahu Tuhan apakah menolong mereka, menguatkan mereka, atau melindungi mereka dalam perapian itu. Mereka tidak tahu. Dikatakan dalam nas kita, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Meskipun mereka tidak tahu apakah mereka akan selamat, akan tidak dalam melalui perapian yang menyala-nyala itu, tetapi di dalam iman percaya mereka tetap mempercayai Allah. Dalam keadaan apapun, dalam perapian yang menyala-nyala sekalipun, di dalam hal mereka menghadapi berbagai macam pergumulan, mereka tetap percaya kepada Allah. Mereka tidak mau sujud menyembah kepada patung emas yang didirikan Raja Nebukadnezar. Karena itu kita melihat konsistensi, kekuatan, keteguhan, iman percaya Sadrak, Mesak dan Abednego. Itu mengajarkan kepada kita pada bagian yang kedua ini adalah kita tetap percaya apapun keadaan yang kita hadapi di dalam hidup kita. Biarlah Tuhan menolong kita senantiasa di dalam kekuatan, keteguhan iman, percaya kita kepada Tuhan dalam seluruh hidup kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah di surga yang menguatkan kami menghadapi berbagai macam pergumulan hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap menolong kami. Tuhan memampukan kami sehingga kami dapat menghadapi berbagai macam pergumulan persoalan hidup itu di dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan Allah di surga. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Digital Preaching, renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.